Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 2023A jurusan D4 Teknik Sipil UNESA. Kami akan menjelaskan hasil karya kami dengan judul penerapan aplikasi yang menunjang mahasiswa dalam keteknik sipilan dengan nama aplikasi kami yaitu Sipil Diskusi. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Gading Tegar Panulu dengan NIM akhir yaitu 027 dan dilanjut oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aikal Diki Andrian dengan NIM akhir 217 dan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Camjil Purwono Putro dengan NIM akhir 074 dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Aulia Firdaus dengan NIM akhir 079 dan akan dilanjutkan dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Imam Firdaus 176. Oke, baik, kami akan langsung saja masuk ke dalam diskusi dalam PPT ini. Tolong di next, kawan. Yang pertama itu ada latar belakang. Teknik sipil merupakan salah satu bidang ilmu yang memiliki cakupan yang luas. Bidang ini mencakup perencanaan, desain, pembangunan, dan pemeliharaan struktur dan infrastruktur. Dalam pelaksanaannya, teknik sipil membutuhkan berbagai macam data dan informasi yang harus diolah dengan cepat dan akurat. Pembuatan aplikasi berbasis teknik sipil merupakan salah satu upaya untuk menjawab kebutuhan tersebut. Aplikasi berbasis teknik sipil akan membantu para mahasiswa teknik sipil dalam melakukan berbagai tugasnya, mulai dari perencanaan, desain, hingga pemeliharaan. Next. Yang kedua ada pembuatan aplikasi berbasis teknik sipil, yaitu yang pertama ada kebutuhan akan data dan informasi yang cepat dan akurat. Aplikasi ini dapat mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti sensor, survei, dan data dari sistem informasi grafis atau SIG. Yang kedua ada kebutuhan akan efisiensi dan produktivitas. Aplikasi ini dapat membantu dalam melaksanakan berbagai tugas secara otomatis seperti perhitungan, simulasi, dan perhitungan. Nah, yang ketiga ada kebutuhan akan kolaborasi. Aplikasi ini dapat menyediakan platform yang memungkinkan berbagai pihak untuk saling berbagi informasi dan komunikasi secara efektif. Di next, kawan. Selanjutnya ada jenis-jenis aplikasi berbasis teknik sipil. Yang pertama ada aplikasi perencanaan. Aplikasi ini dapat membantu dalam menghitung kebutuhan material, biaya, dan waktu pelaksanaan proyek. Yang kedua ada aplikasi desain. Aplikasi ini dapat membantu dalam melakukan perhitungan, simulasi, dan pemodelan struktur serta infrastruktur. Yang ketiga ada aplikasi pembangunan. Aplikasi ini dapat membantu dan memantau kemajuan pembangunan, mengelola sumber daya, dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja atau menanggulangi mengaplikasikan K3. Yang keempat ada aplikasi pemeliharaan. Aplikasi ini dapat membantu dalam mendeteksi masalah pada struktur serta infrastruktur serta merencanakan perbaikan yang diperlukan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkembangan aplikasi berbasis teknik sipil. Pengembangan aplikasi berbasis teknik sipil terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Aplikasi-aplikasi baru yang lebih canggih dan inovatif terus bermunculan untuk memenuhi kebutuhan para insinyur sipil. Pengembangan aplikasi berbasis teknik sipil di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan teknik sipil. Oleh karena itu,
Pengembangan aplikasi berbasis teknik sipil perlu terus didorong agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Tujuan aplikasi berbasis teknik sipil adalah dapat membantu para mahasiswa teknik sipil dalam melakukan berbagai tugasnya, mulai dari perencanaan, desain, hingga pemeliharaan yang dilakukan secara diskusi khusus dalam aplikasi. Rumusan masalah dikelompokkan menjadi dua, yaitu masalah teknis dan masalah non-teknis. Masalah teknis terdiri dari kompatibilitas dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan. Kedua, keakuratan data dan algoritma yang digunakan. Ketiga, keamanan dan keandalan aplikasi. Masalah non-teknis terdiri dari kebutuhan pengguna, kebijakan dan regulasi yang berlaku, biaya dan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Masalah teknis dan masalah non-teknis. Masalah teknis, aplikasi harus dapat berjalan dengan lancar di perangkat keras dan perangkat lunak. Data dan algoritma yang digunakan harus akurat dan dapat menghasilkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya, masalah non-teknis. Aplikasi harus memenuhi kebutuhan pengguna, baik dari segi fungsionalitas maupun kemudahan penggunaan. Aplikasi juga harus mematuhi kebijakan dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Itu sekian dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Beberapa contoh rumusan masalah. Bagaimana cara membuat aplikasi yang kompatibel dengan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak? Bagaimana cara memastikan aplikasi yang aman dan dapat diandalkan? Untuk masalah non-teknis, apa saja kebutuhan pengguna aplikasi, apa saja kebijakan dan regulasi yang berlaku di Indonesia yang harus dipatuhi, berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan memelihara aplikasi. Hasil dan pembahasan. Teknik sipil merupakan bidang ilmu yang mencakup luas dan sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Terkait banyaknya pendapat dan pedoman untuk pengaplikasiannya, maka dari itu, kami merancang aplikasi ini terkhusus untuk mahasiswa teknik sipil untuk saling terhubung dan berinteraksi antar mahasiswa tentang ilmu maupun pekerjaan yang dinamakan SIDIS atau sipil diskusi, yang bertujuan untuk membuat fitur diskusi serta mengupload dan terdapat kode yang hanya bisa diakses oleh teknik sipil untuk meminimalisir terjadi kericuan dari luar rumpun. Sipil diskusi atau SIDIS. Untuk desain logonya seperti yang tertera pada PPT. Yang pertama, mulai mengumpulkan data, menganalisis, dan merancang aplikasi. Untuk aplikasinya, implementasi aplikasi dan pengujian aplikasi. Lalu evaluasi, yaitu maintenance aplikasi, dan selesai. Step-step menggunakan aplikasi SIDIS. Melalui link web https://sidis-mobile.glit.page. 2. Login aplikasi atau web SIDIS menggunakan email Anda. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk memasuki web SIDIS sendiri, step yang ketiga yaitu setelah Anda berhasil masuk, maka Anda sudah bisa menggunakan aplikasi SIDIS dan bisa mengedit profil Anda di menu user. Next. Menu-menu yang ada di dalam aplikasi SIDIS. Yang pertama, News.
Pada menu news, pengguna atau mahasiswa dapat mengakses berita-berita terbaru dari berbagai sumber. Yang kedua, ada fitur home, yaitu pada menu home ini pengguna atau mahasiswa dapat mengakses serta mengupload materi-materi perkuliahan yang berhubungan dengan teknik sipil. Yang ketiga, yaitu user. Pada menu user ini, mahasiswa atau pengguna dapat mengedit profil mereka serta melihat profil mahasiswa atau pengguna lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang keempat, ada fitur ruang diskusi. Di ruang diskusi ini, para pengguna atau mahasiswa dapat bertukar pendapat dan saling berinteraksi antara mahasiswa satu dengan yang lain. Semua terhubung pada menu ruang diskusi ini. Kesimpulan, aplikasi ini dapat menjadi sarana bagi mahasiswa teknik sipil untuk berdiskusi dan berbagai pengetahuan tentang teknik sipil. Aplikasi ini dapat membantu mahasiswa teknik sipil untuk belajar secara mandiri dan meningkatkan pemahaman mereka tentang teknik sipil. Dan aplikasi ini juga dapat menjadi wadah bagi mahasiswa teknik sipil untuk saling bertukar pikiran dan berkolaborasi. Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk pengembangan aplikasi ini. Yang pertama, aplikasi ini dilengkapi dengan fitur-fitur yang dapat memudahkan mahasiswa untuk berdiskusi seperti fitur forum diskusi, fitur chat, dan fitur berbagi file. Yang kedua, aplikasi ini dilengkapi dengan fitur-fitur yang dapat membangun mahasiswa belajar secara mandiri, seperti fitur bank soal, fitur tutorial, dan fitur video pembelajaran. Dan yang terakhir, aplikasi ini dapat diintegrasikan dengan media sosial sehingga mahasiswa dapat lebih mudah untuk menemukan dan bergabung dengan komunitas diskusi yang sesuai dengan minat mereka. Selanjutnya yaitu referensi. AIDA N 2020, pengembangan pembelajaran statistik berbasis IT menggunakan pendekatan realistic mathematics education untuk mahasiswa teknik sipil Jurnal Pendidikan Matematika Indonesia. Ananta M. R. THN, pembuatan media pembelajaran berbasis visual basic pada mata pembelajaran ilmu ukur tanah kelas 11 SMK Pajangan, Politeknik Negeri Banjarmasin 2020, Jurnal Gradasi Teknik Sipil Vol 6 nomor 1. Thank you for attention. Sekian dari presentasi kami kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.